Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Sebelumnya saya memperkenalkan diri. Nama saya Salimi. Saya mahasiswa PPG Darjat tahap 1 tahun 2022. Nomor induk mahasiswa 2211110450. Dalam kesempatan kali ini, saya akan menampilkan kegiatan video pembelajaran yang merupakan tugas UKIN tahun 2022, di mana kegiatan tersebut saya laksanakan di tempat tugas kami sendiri, yaitu di kelas 10 SMA Negeri 1 Kabupaten Kota Baru, Provinsi Kalimantan Selatan, yang beralamat di Jalan Brangas, kilometer 4, nomor 39A, Kecamatan Pulau Laut Sigam, Kabupaten Kota Baru, Provinsi Kalimantan Selatan. Baik, di dalam kesempatan kali ini, izinkan kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak, terutama kepada Bapak Ibu dosen yang telah membimbing kami selama kegiatan PPG ini. Juga kami haturkan ribuan terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Kota Baru beserta seluruh Dewan Guru, rekan sejawat, maupun kepada pihak tata usaha dan seluruh staf yang telah membantu kami selama ini. Juga ucapan terima kasih kepada siswa-siswi yang telah membantu kegiatan pembelajaran. Alhamdulillah, semoga amal kebaikan kita diberikan ganjaran pahala yang berlipat ganda. Wabillahi taufiq wal hidayah, wal ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran kali ini, mari kita berdoa agar ilmu kita bermanfaat dan hidup kita penuh dengan keberkahan. Allah berikan kita pemahaman yang mantap. Mari kita awali dengan berdoa bersama-sama, dan kita awali dengan membacakan Ummul Quran suratul Fatihah. Apa kabar semuanya nih? Baik. Ya, alhamdulillah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ya. Hari ini kita sebelum mempelajari pelajaran, ya, kita akan melakukan presensi terlebih dahulu, ya. Jadi kalau disebut namanya nanti bilang hadir dan angkat tangannya. Baik. Bapak absen dulu ya.
Aditya Pratama. Hadir. Akbar Fadilah. Ahmad Rifari Saputra. Alia Nabila. Aliana Dewi Astuti Anggraini. Ya, alhamdulillah. Baik, sebelum kita memasuki pembelajaran, Bapak ingin bertanya dulu ya. Siapa yang masih ingat pelajaran kita minggu kemarin ya? Apa judulnya, apa tema pelajaran kita yang kemarin? Ya, silahkan. Meneladani dakwah Rasulullah SAW di Madinah. Bagus, ya. Ya, kita beri aplaus. Oke. Ya. Alhamdulillah bagus. Pertanyaan berikutnya, siapa yang masih ingat apa substansi dakwah Rasulullah pada periode Madinah? Ya, siapa yang mau? Ya, silakan Adit. Kemanusiaan, Ya. musyawarah atau demokrasi, Bagus. persatuan Islam, Ya. dan persaudaraan Islam. Masya Allah, bagus ya. Alhamdulillah. Ya, pertanyaan berikutnya. Yang terakhir ya. Siapa yang tahu strategi dakwah Rasulullah pada periode Madinah ya, strategi dakwahnya? Ya, silakan. Nadia. Mendirikan masjid, mempersaudarakan kaum muhajirin dan ansor, perjanjian perdamaian dengan kaum Yahudi. Iya, bagus ya. Ya, alhamdulillah kalian masih ingat pelajaran kita minggu kemarin. Nah, ini sebagai awal yang baik untuk mengawali pelajaran kita kali ini ya. Jadi kita bisa lanjut pelajaran kita. Jadi pelajaran kita kali ini adalah nikmatnya menuntut ilmu dan indahnya berbagi ilmu pengetahuan. Nah, ini. Silahkan dilihat pada layar monitor ya. Baiklah, dalam kesempatan kali ini Bapak akan menyampaikan kompetensi inti, kompetensi dasar, indikator maupun tujuan pembelajaran ya. Baik, bisa diperhatikan ya. Baik, yang pertama adalah kompetensi inti. Kompetensi yang pertama itu menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. Kemudian yang kedua, selanjutnya adalah kompetensi dasar. Kompetensi dasar yang pertama, kalian meyakini bahwa menuntut ilmu itu adalah perintah Allah dan Rasul-Nya. Kemudian yang kedua, memiliki sikap semangat keilmuan sebagai implementasi pemahaman Quran Surah At-Taubah ayat 122 dan hadis yang terkait. Dan selanjutnya yang ketiga, menganalisis semangat menuntut ilmu, menerapkan dan menyampaikannya kepada sesama. Kemudian menyajikan kaitan antara kewajiban menuntut ilmu dengan kewajiban membela agama sesuai perintah Quran Surah At-Taubah ayat 122 dan hadis yang terkait. Adapun indikator yang pertama adalah meyakini bahwa menuntut ilmu adalah perintah Allah dan Rasul-Nya. Kemudian yang berikutnya, yang terakhir adalah tujuan pembelajaran ya. Perhatikan baik-baik. Jadi setelah mengikuti proses pembelajaran dengan tema nikmatnya menuntut ilmu dan indahnya berbagi ilmu pengetahuan dengan model project based learning dengan metode learning together, insya Allah kalian diharapkan yang pertama, meyakini bahwa menuntut ilmu adalah perintah Allah dan Rasul-Nya dengan baik dan benar. Yang kedua, memiliki sikap semangat keilmuan sebagai implementasi pemahaman Quran Surah At-Taubah ayat 122 dan hadis terkait dengan baik dan benar. Yang ketiga, mampu menjelaskan pengertian ilmu dengan baik dan benar. Baik ya, Bapak sudah menyampaikan kompetensi, indikator, dan tujuan pembelajaran. Baiklah, sekarang
Baik ya, sebelum kita memulai pembelajaran, Bapak akan mengajukan beberapa pertanyaan. Kita akan melakukan tanya jawab ya. Baik, sebelum kita memasuki pembelajaran, Bapak ingin bertanya dulu ya. Siapa yang masih ingat pelajaran kita minggu kemarin ya? Apa judulnya, apa tema pelajaran kita yang kemarin? Ya, silahkan. Meneladani dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di Madinah. Bagus, ya. Ya, gitu. Siapa yang masih ingat apa substansi dakwah Rasulullah pada periode Madinah? Ya, siapa yang mau? Ya, silakan Adit. Kemanusiaan, Ya. musyawarah atau demokrasi, Bagus. persatuan Islam, Ya. dan persaudaraan Islam. Masya Allah, bagus ya. Alhamdulillah. Yang terakhir ya, siapa yang tahu strategi dakwah Rasulullah pada periode Madinah ya? Ya silakan, Nadia. Mendirikan masjid, mempersaudarakan kaum Muhajirin dan Ansar, perjanjian perdamaian dengan kaum Yahudi. Iya, bagus ya. Alhamdulillah ini ya. Alhamdulillah kalian masih ingat pelajaran kita minggu kemarin. Ini sebagai awal yang baik untuk mengawali pelajaran kita kali ini ya. Jadi kita bisa lanjut pelajaran kita. Jadi pelajaran kita kali ini adalah nikmatnya menuntut ilmu dan indahnya berbagi ilmu pengetahuan. Nah ini bahwa ada beberapa kompetensi yang harus kita selesaikan dan ada tujuan pembelajaran yang harus kita capai ya. Jadi di dalam pembelajaran ini ada pembagian ilmu ya. Jadi hukum menuntut ilmu itu adalah wajib. Jadi sesuai sabda Rasulullah, talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Di dalam hadis riwayat Imam Bukhari. Okelah, di dalam Muslim juga ada. Jadi menuntut ilmu itu bagi seorang muslim, bagi setiap muslim hukumnya wajib. Nah, jadi wajib ini terbagi dua. Ada namanya fardu ain dan yang kedua adalah fardu kifayah. Apa itu fardu ain? Fardu ain ini artinya setiap muslim itu wajib melaksanakannya. Kalau fardu kifayah wajib dilakukan hanya oleh sekelompok orang, tidak semuanya. Jadi kalau sudah ada sebagian orang melaksanakannya, maka gugur kewajiban bagi yang lain. Nah, jadi ilmu bagaimana saja yang termasuk fardu ain. Nah, yang fardu ain itu contohnya ilmu tentang ibadah. Ibadah salat itu wajib. Setiap orang wajib. Kemudian tentang ilmu ma'rifat atau tauhid. Jadi setiap umat Islam wajib menuntut ilmu tauhid, ilmu akidah. Nah, sedangkan fardu kifayah itu ilmu tentang kemaslahatan umat manusia umum, seperti ilmu kedokteran. Jadi tidak semuanya wajib menjadi dokter, karena itu fardu kifayah hanya sekelompok orang. Tidak semua orang harus mengerti tentang ilmu teknik, tidak. Tapi kalau ilmu yang fardu ain tadi itu wajib. Sedangkan fardu kifayah adalah hanya sekelompok orang. Oke, jadi lebih khusus lagi fardu ain itu lah tidak boleh ditinggalkan dalam kondisi situasi apapun. Itu tidak boleh terima. Jadi wajib kita hukumnya mengerti ilmu tentang ibadah. Ya, baik yang ya dengan orang tua, dengan sesama teman, dengan guru dan yang lainnya. Nah, ini untuk fardu kifayah ilmu umum dalam hal keduniaan, kedokteran, perindustrian, ilmu falak dan eksak. Oke. Adapun keutamaan dan kelebihan bagi penuntut ilmu dan yang menyebarkan ilmu ya. Jadi bagi orang yang menuntut ilmu, Allah tinggikan derajatnya. Jadi diberi kelebihan derajat sebagaimana surah Al-Mujadalah ayat 11. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum
walladzina utul ilma darajat. Kemudian diberikan pahala yang besar di hari kiamat. Ini ada dalam hadis riwayat Ad-Dailami. Kemudian orang yang menuntut ilmu dan menyampaikan ilmu itu sebagai sebuah sedekah yang paling utama. Dan yang terakhir lebih utama daripada seorang ahli ibadah. Kalau kita ini berilmu, beribadah, maka derajatnya tinggi 5.000 tahun. Oke, keutamaan berikutnya lebih utama dari sholat 1.000 rakaat. Pernah sholat 1.000 rakaat? Pernah. Sekali salam 1.000 rakaat? Tidak pernah ya. Atau dikumpulkan selama seumur hidup. Berapa rakaat sudah kita sholat? Nah, jadi kita duduk di sini. Ini nilai pahalanya itu ya lebih utama daripada sholat 1.000 rakaat. Nah, ini luar biasanya pahalanya. Jadi pahala orang nuntut ilmu juga itu sama dengan berjihad di jalan Allah. Jadi mendapat pahala jihad. Nah, kemudian di dalam hadis lain, orang yang menuntut ilmu itu Allah utus malaikat untuk menaungi orang yang menuntut ilmu tadi. Bahkan binatang-binatang yang ada di dalam lautan itu mendoakan orang-orang yang menuntut ilmu, mendoakan kebaikan. Nah, kita nih luar biasa nih. Nilainya, pahalanya besar sekali ya. Jadi kita nih patut bergembira menuntut ilmu. Nah, yang terakhir, orang yang menuntut ilmu itu akan dimudahkan oleh Allah jalan menuju surga. Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Hadis riwayat Muslim, nomor hadis 2699. Oke, kita baca sama-sama. Ini ada ayat Quran, surah At-Taubah ya. Surah At-Taubah. Perhatikan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ. Kita minta kepada Muhammad Khairul Anam. Silakan Ananda Khairul Anam bisa membacakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffah falawla nafara min kulli firqatin minhum ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يهذرون. Sadaqallahul azim. Masya Allah. Ya, bagus ya. Terima kasih kepada Muhammad Khairul Anam. Dalil surah At-Taubah ini menjelaskan bahwa tidak semuanya harus berperang dan harus menyampaikan ilmu tadi untuk kemaslahatan umat Islam dan masyarakat luas. Baik ya. Oke, ini ada hukum tajwid berikutnya. Contohnya liang firu nun mati bertemu fa, hukumnya ikhfa. Minhum nun mati bertemu ha, hukumnya izhar. Kemudian kafah, hukumnya mad lazim musaqqal ilmi. Kemudian taifah, hukumnya adalah mad wajib muttasil. Baik ya. Oke.
Kemudian ada hadis tadi yang kita bacakan tadi, hadis ini dari Ibnu Abdul Bar. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi fariidatun ala kulli muslimin wa in talabal ilmi yastaghfiru lahu kulla syai'in hatal hayatani fil bahri. Nah, jadi makhluk-makhluk yang ada di lautan itu memintakan ampun bagi penuntut ilmu. Nah, kita luar biasa ini. Hadis dari Rasulullah. Ini sudah kita bacakan tadi. Oke. Sekarang gini. Bapak minta kalian membentuk kelompok lah. Ya, kelompok laki-laki dan kelompok perempuan ya. Ini ada teks ayat dan teks hadis. Oke ya. Perhatikan. Silahkan duduknya ya berkelompok. Jadi alhamdulillah ini sudah membentuk kelompok. Ada 2 teks lah. Pertama teks ayat suci Al-Quran, kemudian teks hadis. Oke ya. Silahkan ini perempuan dulu ya. Ya perempuan yang mau, yang kiri. Yang mana? Yang mana? Yang ini. Ya silahkan. Nanti dibagi ya. Berarti yang untuk laki-lakinya sisa yang inilah ini. Nah, ya silahkan. Silahkan diambil masing-masing. Udah dapat semua? Ya, udah. Oke, alhamdulillah. Jadi tugasnya, ya, perhatikan. Jadi tugas kalian per kelompok. Nanti coba perhatikan teks ayat yang kita baca tadi. Kemudian urutannya sesuaikan. Paham? Nanti maju ke depan. Berdasarkan urut-urutannya. Oke ya. Paham? Bisa dipahami? Oke. Silakan kita mulai dari kelompok mana dulu? Ya perempuan dulu ya. Ini yang perempuan silahkan maju ke depan. Berdasarkan urut-urutannya. Ya. Kita sudah memberi tugas kepada kelompok untuk cewek ya, untuk siswi, untuk yang perempuan. Ya silahkan dilihat, disesuaikan kalimatnya. Ya lihat. Ya sesuaikan. Iya. Ya coba. Ya. Gimana kelompok 1? Sudah tepat atau salah? Sudah benar? Oke, benar ya. Coba ya, kita beri aplaus dulu. Ya. Alhamdulillah ini berarti sudah memahami teks daripada hadis yang sudah kita pelajari hari ini ya. Ya, silakan dibaca dari sana semula ya. Ya, terima kasih. Oke, berikutnya giliran kelompok cowok, maaf. Silakan kepada kelompok yang laki-laki maju ke depan. Ini kelompok yang cowok, kelompok yang laki-laki, yang siswa. Silakan dilihat teksnya, sesuaikan dengan ayat yang kita baca tadi ya. Ya, lihat punya teman itu. Ya, silakan. Ayo. Udah. Coba diangkat. Ya. Ceweknya, kelompok yang cewek, coba dilihat, dinilai apakah sesuai urutannya. Gimana? Benar? Ya, benar. Ya, selanjutnya Bapak minta dibaca dari sebelah sana. Silahkan baca dari pojok sana, dari awal. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kana al-mu'minuna
Baik, kita beri nilai 100. Ya. Silakan kembali ke tempat semula ya. Alhamdulillah, kita akan melanjutkan pembelajaran kita kali ini, yaitu ini kita akan membentuk diskusi kelompok ya. Ada 2 kelompok, kelompok yang untuk cewek, yang siswi ya, yang perempuan, dan kelompok yang cowok, kelompok siswa yang laki-laki ya. Baik, tugasnya melanjutkan yang tadi lah. Tadi kan ini untuk yang cewek mendapat tugas menyusun potongan hadis, teks hadis. Yang laki-laki potongan ayat surah At-Taubah ayat 122. Baik ya. Nah, jadi untuk tugas kali ini kalian menganalisis isi kandungan dari hadis itu dan ayat tersebut ya. Jadi dianalisis. Ini Bapak beri tugas ya. Silahkan dikerjakan, ada lembar kerja. Silahkan nanti diselesaikan tugasnya ya. Nah, ini sudah ada tugasnya. Kalian diskusikan. Silahkan didiskusikan tugas itu. Kemudian setelah selesai, Bapak beri waktu 15 menit untuk menganalisis hadis tersebut, isi kandungannya apa ya. Ayat ya, mengerti ya? Coba perhatikan. Untuk yang laki-laki maupun yang perempuan, kalian analisis, nanti setelah dianalisis kalian diskusikan lalu dipresentasikan. Bisa dipahami ya? Mengerti ya? Ya, alhamdulillah. Silakan kerjakan. Bapak beri waktu 15 menit. Waktunya sudah selesai. Ya, alhamdulillah waktunya sudah selesai untuk diskusi kelompoknya. Kita masuk ke forum presentasi ya. Silahkan kita beri kesempatan pertama untuk kelompok yang cowok ya. Yang kelompok laki-laki, silahkan. Siapa yang mewakili ini? Siapa dari mana? Ya, silahkan. Selanjutnya kita beri kesempatan kepada kelompok yang cewek. Ya, silakan. Siapa yang mewakili? Alhamdulillah kita sudah menyelesaikan diskusi kelompok, kemudian mempresentasikannya ya, sudah selesai alhamdulillah. Nah, sekarang kita ambil kesimpulan bersama-sama. Baik ya. Oke. Kesimpulan yang pertama ya, coba yang pertama dulu, apa yang bisa diambil kesimpulan? Bahwa menuntut ilmu itu hukumnya wajib. Dan menuntut ilmu itu ada namanya fardu ain dan fardu kifayah. Bagus ya. Yang berikutnya yang kedua lagi. Ya. Ya. Mari kita berapa? Alhamdulillah. Alhamdulillah kita sudah menyelesaikan pembelajaran kali ini. Ya, silahkan dirapikan alat tulis kalian, buku.
Alhamdulillah kita sudah menyelesaikan pembelajaran kita kali ini. Berikutnya Bapak beri kalian tugas pekerjaan rumah untuk diselesaikan dan minggu depan dikumpul ya, baik ya. Apakah ada pertanyaan? Baik, kalau tidak ada, alhamdulillah dari tugas yang sudah disampaikan, yang sudah diberikan, hasilnya sudah baik dan benar ya. Kalian sudah memahami pelajaran kali ini. Ya, oke. Terakhir, mari kita tutup ya dengan berdoa bersama-sama. Ya, silakan duduk yang rapi dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi